Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, kelas 4 SE6 akan membahas mengenai support vektor mesin atau biasa disingkat dengan SVM. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Ahmad Fatikur Rizky, Syarif Kurniawan, Emrodi Fahri, Mai Purnia Ayu, dan Maya Sofiani Ulfa. Bahasan pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terdiri dari 5 outline. Yang pertama adalah konsep dan definisi, yang kedua adalah kelebihan SVM, dan yang ketiga kekurangan SVM, yang keempat studi kasus, dan yang kelima adalah library tools yang digunakan. Oke, untuk yang pertama pada bahasan kali ini adalah konsep dan definisi SVM. Next. SVM sendiri itu adalah algoritma supervised untuk klasifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Oleh karena itu, dalam SVM terdapat 3 hal penting. Yang pertama adalah support vectors, yang kedua adalah hyperplane, dan yang ketiga adalah margin. Support vector adalah data yang memiliki jarak terdekat yang berasal dari kelompok yang berbeda. Sedangkan hyperplane adalah garis pemisah antara support vector. Dan yang terakhir adalah margin. Margin itu adalah jarak antara support vectors dengan hyperplane. Nah, kita masuk pada contoh soal. Dalam contoh soal ini terdapat 4 amatan dengan 2 atribut terdapat pada 2 kelas yang berbeda, yaitu kelas 1 dan kelas negatif 1. Nah, karena cuma 2 atribut, berarti data ini dapat di-plotting di diagram Cartesius sebagai berikut. Oleh karena itu, kita akan mencari hyperplane untuk memisahkan kedua kelompok kelas tersebut. Sehingga nanti, kalau misal ada data yang akan masuk, data amatan baru yang masuk, yang tidak memiliki kelas, dapat diklasifikasikan ke dalam kelas tertentu berdasarkan batas dari hyperplane. Selanjutnya, untuk mencari hyperplane dalam kasus tersebut, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut dengan untuk mencari marginnya. Persamaannya adalah dengan meminimalisir atau meminimalisasi W kuadrat dengan syaratnya yaitu YI dikali X1 dot W1 ditambah X2 dan dot W2 ditambah B itu harus lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ketika nilai-nilai dari amatan tersebut dimasukkan ke persamaan syarat, maka akan diperoleh 4 persamaan sebagai berikut, yaitu W1 ditambah W2 ditambah B itu lebih besar dari sama dengan 1 untuk Y1 sama 1, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 2. Begitu seterusnya hingga W1 ditambah W2 minus B lebih besar dari sama dengan 1 untuk Y1 sama dengan minus 1, X1 sama dengan minus 1, dan X2 sama dengan minus 1 untuk amatan yang keempat. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari W1, W2, dan B dengan cara eliminasi. Yang pertama adalah dengan penjumlahan persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh nilai W2 yaitu sama dengan 1. Kemudian, proses yang sama diterapkan pada persamaan 1 dan persamaan 3, sehingga menghasilkan nilai W1 sama dengan 1. Selanjutnya, hal yang sama juga dilakukan pada persamaan 2 dan persamaan 3, sehingga memperoleh nilai B sama dengan minus 1. Karena nilai W1, W2, dan B sudah diketahui, maka kita dapat membentuk persamaan hyperplane-nya. Nah, persamaan hyperplane yang didapat adalah 1 minus X1 sama dengan X2. Nah, dengan adanya garis hyperplane tersebut, ketika ada satu data amatan baru yang masuk yang tidak kelas, itu ketika dia di-plotting berada di sebelah kiri hyperplane, maka dia akan masuk ke dalam kelompok minus 1. Ketika dia di-plotting masuk ke dalam sebelah kanan hyperplane, maka dia akan masuk di kelompok 1. Namun, kasus ini
dapat diterapkan secara linier karena kedua kelas dapat dipisahkan secara jelas. Jadi, plotting data berdasarkan atributnya itu dapat membedakan kelas, antar kelas itu dapat dibedakan secara jelas. Namun apabila kedua kelas itu sulit dibedakan berdasarkan atribut-atributnya, maka kasus ini tidak dapat, maka hyperplan linear ini tidak dapat diterapkan, sehingga kita harus menggunakan kernel trick yang untuk kasus non-linear. Lalu yang kedua adalah kelebihan SVM. Kelebihan SVM ada beberapa, antara lain SVM bekerja baik jika batas pemisah antar kelas itu jelas. Lalu lebih efektif dalam ruang dimensi yang tinggi, dan SVM itu relatif hemat memori. SVM juga dapat diimplementasikan relatif mudah dan dapat mengatasi generalization error. Yang ketiga, kekurangan SVM. SVM sulit dipakai dalam dataset dengan jumlah yang besar. Lalu, hanya untuk klasifikasi 2 kelas saja. Untuk klasifikasi lebih dari 2 kelas masih dikembangkan. Jika jumlah fitur melebihi jumlah data sampel training, SVM kurang cocok untuk digunakan. Klasifikasi SVM hanya berdasarkan atas supervektor dan tidak mempertimbangkan probabilitas proses klasifikasi. Lalu kita ada studi kasus SVM. Nah, studi kasus ini kita memakai peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Kapal Titanic ini mengangkut 2.224 penumpang dan hanya 710 penumpang yang selamat. Karena itu perlu dilakukan untuk analisis klasifikasian binar antara selamat dan yang tidak selamat berdasarkan kriteria atau atribut yang diketahui. Nah, berikut ini atribut-atribut dari klasifikasian tersebut. Pertama, survive, 0 tidak selamat, sedangkan 1 selamat. B-kelas ini berkelas antara yang kaya, yang menengah dengan yang bawah. 1 itu untuk kelas pertama, yang dengan kata lain yang paling tinggi. 2 itu kelas kedua, 3 kelas paling rendah. Terus kita pakai nama, umur, seks, banyaknya saudara, banyaknya orang tua atau anak yang pergi dalam kapal, terus tiket, tarif kapal, kabin, dan pelabuhan asal. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan library dan tools yang kita gunakan dalam mengklasifikasikan menggunakan metode SVM. Next, untuk tools yang kami gunakan yaitu Python dengan tahapan pengolahan sebagai berikut, yaitu kita mengimport data dan library yang akan digunakan. Selanjutnya pre-processing, di mana kita menyiapkan variabel-variabel atau atribut yang akan digunakan. Yang ketiga eksekusi, yaitu prosesnya untuk mengklasifikasi. Yang keempat evaluasi model, dan yang terakhir memprediksi. Nah, pada tools yang kita gunakan yaitu Python dengan library sebagai berikut, yaitu ada Panda. Ini sebagai library yang sering digunakan atau familiar di Python, digunakan untuk menganalisis data frame. Terus NumPy untuk penggunaan seperti matriks, vektor seperti itu. Seaborn, Matplotlib juga sebagai library untuk visualisasi. Nah, di sini library yang khusus untuk machine learning yaitu kami menggunakan sklearn, di mana library sklearn ini banyak sekali fungsi-fungsi di dalamnya, termasuk metode SVM. Nah, fungsi-fungsi yang kita gunakan yaitu model selection, yaitu untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing.
Selanjutnya fungsi SVM sendiri yaitu untuk metode analisis klasifikasi SVM, terus yaitu fungsi metrik yang kita gunakan untuk menghasilkan conversion matrik dan akurasi skornya. Nah, setelah itu kita mengimport data yang akan kita gunakan yaitu data tightening dengan fungsi Panda tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarif. Nah, selanjutnya setelah kita mengimport data, kita bisa mencari informasi di dalam datasetnya dengan mengetikkan data titanic.info ke dalam command prompt. Diperoleh hasil di sini bahwa terdapat 891 observasi dengan sebanyak 12 atribut, meliputi variabel float sebanyak 2 atribut, tipe data float, maksud saya tipe data float sebanyak 2 atribut, tipe data integer 5 atribut, tipe data object sebanyak 5 atribut. Nah, sebagai catatan di sini, tipe data float merupakan tipe data angka real, integer tipe data angka biasa, object tipe data berupa karakter atau bisa kita sebut sebagai string. Nah, selanjutnya kita mencari deskriptif di dalam dataset. Nah, dengan mengetikkan data titanic.describe, kita bisa melihat di sini bahwa terdapat informasi penting, yakni umur rata-rata penumpang 29 tahun dengan umur maksimal penumpang sebanyak 80 tahun. Dengan nilai tiket rata-rata penumpang $32 dan maksimal $512. Nah, di bawah ini kita bisa mendapatkan info bahwa terdapat 891 penumpang dengan 204 kabin serta embak 889 atau embak di sini yaitu pelabuhan asal. Nah, sebelum kita eksekusi data, kita cek missing value di dalam data. Nah, dengan mengetikkan print data titanic.isNull.sum di dalam command prompt, kita bisa mengetahui di sini bahwa pada atribut X atau umur terdapat 177 missing value data, kabin 687 data, embak 2 data. Nah, nilai-nilai untuk mengatasi missing value di sini kita lakukan imputasi nilai yang prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat data duplikasi. Yang kedua, imputasi variabel X atau umur dengan nilai mediannya. Kemudian kita lakukan imputasi variabel embak dengan modus, yaitu nilai S. Keempat, menghapus variabel kabin dikarenakan missing value-nya terlalu besar, yakni lebih dari 70%. Nah, setelah itu, tahapan terakhir yaitu kita cek lagi missing value pada datanya. Dengan mengetikkan print data copy.isNull.sum, kita bisa melihat bahwa sudah tidak ada missing value pada variabel yang akan kita gunakan. Pembuatan variabel baru tujuannya untuk menyederhanakan variabel dan memudahkan proses klasifikasi, di mana kita akan membuat suatu variabel, yaitu variabel SBIP dan variabel purge yang akan dihilangkan, dan akan membuat variabel travel alone. Nah, variabel travel alone ini terdiri dari SBIP dan purge, di mana merupakan jumlah keluarga yang dibawa. Apabila XIBP dan purge lebih dari 0, maka ada anggota keluarga yang dibawa dan akan dikategorikan sebagai 0, artinya tidak bepergian sendiri. Dan travel alone akan dikategorikan sebagai 1.
Selanjutnya pada training dan pembuatan dummies akan dibuat dummies yaitu P-class, Embark, dan Sex, di mana nantinya variabel-variabel tersebut akan dibuat dummies-nya yaitu P-class 1, 2, 3, Embark S, Q, dan C, dan sex male, di mana sex female akan dikategorikan 0 dan male dikategorikan 1. Next. Nah, akan terbentuk dataset baru sebagai berikut, di mana variabel-variabel barunya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa travel alone, travel bersama yang dikategorikan 0 sebagai travel bersama keluarga dan 1 travel sendirian, di kelas 1 di mana kategori 1 sebagai kelas atas, dan di kelas 2 kategori 1 sebagai kelas menengah, dan di kelas 3 kategori 1 sebagai kelas bawah. Begitupun Embark C di mana kategori 1 sebagai pelabuhan asal dari Cherbourg, dan Embark Q kategori 1 merupakan pelabuhan asal dari Queenstown, dan Embark S kategori 1 pelabuhan asalnya dari Southampton, dan 0 sebagai kategori lainnya. Begitu juga dengan sex male, kategori 1 diisi oleh pria dan 0 diisi oleh wanita. Next. Nah, kita lihat bahwa pada variabel umur terlihat bahwa penumpang anak-anak memiliki peluang survive lebih besar dibanding dengan penumpang penumpang dewasa. Dilihat bahwa yang lebih utamakan adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua pada saat penyelamatan. Oleh karena itu, dibentuk variabel is child dengan kategori 1 merupakan penumpang berumur kurang dari 15 tahun dan kategori 0 merupakan penumpang berumur lebih dari 15 tahun. Nah, pada variabel selanjutnya yaitu pada fare, harga tiket, yaitu dapat dilihat bahwa semakin mahal harga tiket, maka peluang penumpang untuk survive lebih besar dikarenakan juga semakin tinggi harga tiketnya, maka menentukan bagaimana kelas di kapal tersebut. Nah, jika dilihat dari jenis kelaminnya, penumpang wanita memiliki peluang untuk survive lebih besar dibanding dengan penumpang laki-laki. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa yang diutamakan pada saat penyelamatan yaitu anak-anak, wanita, dan orang tua. Sedangkan untuk P-class, seperti pada saat harga tiket, yaitu tingkat kelasnya kan menentukan juga harga tiketnya, maka dilihat bahwa penumpang dengan kelas paling atas yang fare-nya lebih besar, yaitu memiliki peluang survive lebih besar dibandingkan dengan kelas lainnya. Nah, dilihat dari asal pelabuhannya, kita lihat bahwa penumpang yang berasal dari pelabuhan Cherbourg memiliki peluang survive lebih besar dibandingkan penumpang yang berasal dari pelabuhan Southampton dan Queenstown. Jika dilihat dari bepergian sendiri atau tidaknya, kita lihat bahwa penumpang yang bepergian bersama dengan keluarga memiliki peluang untuk survive lebih besar dibandingkan penumpang yang berpergian sendiri. Baik, selanjutnya kita langsung menuju ke proses klasifikasi dengan metode SVM. Yaitu di sini variabel yang kita gunakan yaitu ada variabel X dan Y, di mana variabel Y atau variabel responnya yaitu survive, ya selamat atau tidak. Dan variabel X-nya atau variabel prediktornya di sini kita menggunakan variabel umur, harga, travel alone, P-class 1, 2, Embark C, Embark S, sex male, dan is child. Nah, di sini variabel P-class dijadikan variabel dummy, sehingga hanya 2 dari 3 yang dimasukkan dalam model, yaitu ada P-class 1,
dan build case 2. Dan variabel atau atribut embark dijadikan variabel dummy juga, sehingga hanya 2 dari 3 yang dimasukkan dalam model, yaitu embark S dan embark C. Selanjutnya, sebelum kita melakukan klasifikasi pada data mining atau atau machine learning, biasanya kita membagi dataset menjadi data training dan data testing, di mana di sini kita menggunakan library dari sklearn yang sudah kita definisikan sebagai train test split, di mana di sini kita menggunakan data training sebesar 70% dan data testing sebesar 30%, dan penentuannya yaitu dengan random. Setelah kita melakukan pembagian data training dan data testing, kita melakukan pemodelan, di mana kita menggunakan library sklearn dan fungsinya SVM. Dan dari fungsi SVM tersebut, kita mendefinisikan sebuah parameter yaitu CLF sebagai classifiernya dengan sintak svm.svc dengan kernelnya linear. Dan bisa dilihat bahwa outputnya menunjukkan bahwa kernel yang kita gunakan linear cocok, dimana yang kita ketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa pengklasifikasian penumpang pada penumpang Titanic ini sudah jelas diklasifikasikan antara selamat dan tidak selamat, dimana penumpang yang dominan selamat yaitu penumpang yang berumur kurang dari 15 atau anak-anak, terus jenis kelaminnya perempuan, dan harga tiketnya lebih tinggi atau tingkat kelasnya upper atau kelas atas. Nah, berdasarkan tersebut sudah jelas antara kelompok-kelompok yang masuk ke dalam data kelompok dalam survive maupun non-survive. Jadi di sini kernel linear bisa digunakan dalam metode SVM. Nah, baik, selanjutnya untuk proses evaluasi kita bisa menggunakan melihat confusion matrixnya, di mana di sini kami memodelkan yaitu ada parameter Y model dan Y prediksi, di mana Y model ini yaitu nilai prediksi dari survive tersebut yang dihasilkan dari data X trainnya, dan Y prediksi yaitu data prediksi survive-nya dari data X testingnya. Bisa dilihat bahwa yang di atas merupakan hasil confusion matrix dari data training, dan yang di bawah confusion matrix dari data testing. Dimana kita lihat bahwa struktur confusion matrix sebagai berikut, di mana sumbu X horizontal itu sebagai nilai prediksinya, sumbu Y sebagai vertikal atau nilai sebenarnya. Sebagai contoh, untuk confusion matrix data testing ada 146, dia menunjukkan true negatif, di mana data sebenarnya dia negatif atau 0, yaitu di sini tidak selamat, dan diprediksi tidak selamat, artinya dia true negatif. Dan 24 true false negatif, yaitu data sebenarnya dia tidak selamat namun diklasifikasikan atau diprediksi selamat, dan seterusnya. Dan jika dilihat untuk pada data training terdapat 136 kesalahan klasifikasi, yaitu 57 ditambah 79. Dan pada data testing terdapat 54 kesalahan klasifikasi, itu dari 24 tambah 30. Oke, next. Nah, selanjutnya evaluasi model juga bisa dilihat dari akurasinya, presisi, dan recall-nya. Jika dilihat untuk di atas yaitu data training, yang di bawah data testing. Untuk akurasi data training yaitu 0,78 atau 78%, dan data testingnya yaitu 80%. Dimana jika dibagi atau dilihat berdasarkan kategori 0 atau tidak selamat dan selamat, bisa dilihat nilai presisi dan recall-nya masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan mengevaluasi model yang terbentuk, di mana dapat dilihat bahwa
bahwa pada bagian atas yaitu evaluasi untuk data training dan pada bagian bawah evaluasi untuk data testing. Di sini kita menggunakan library sklearn dengan fungsi matrix. Kita akan mendapatkan nilai evaluasi akurasi, presisi, dan recall. Dapat dilihat bahwa akurasi pada data training yaitu sebesar 78%, presisinya 74%, dan recall-nya 67%. Sedangkan pada data testing akurasinya sebesar 0,798 atau sekitar 80%, presisinya 73%, recall-nya 0,69% atau sekitar 70%. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa akurasi yaitu ketepatan model dalam mengklasifikasikan secara benar, di mana pada data training akurasinya 78% dan data testing 79 atau 80%. Sedangkan presisi yaitu menunjukkan bahwa berdasarkan data prediksi yaitu 74% sudah diklasifikasikan benar, dan sedangkan recall yaitu berdasarkan data aktualnya atau data sebenarnya 67% pada data training sudah diklasifikasikan benar. Begitu juga pada data testing untuk nilai akurasi, presisi, dan recall-nya. Selanjutnya dapat kita katakan bahwa metode SVM pada kasus mengklasifikasikan penumpang Titanic untuk mengklasifikasikan dia survive atau tidak survive, selamat atau tidak selamat, itu bisa dikatakan baik karena akurasinya pada data testing sebesar 79,8% atau sekitar 80%, sehingga model yang terbentuk dapat dikatakan memiliki kehandalan atau robust jika diterapkan pada dataset lain. Atau dengan kata lain, model tersebut baik untuk proses generalisasi dan digunakan pada dataset lain. Seperti itu. Demikianlah untuk metode SVM pada data Titanic. Untuk proses prediksi bisa dilakukan dengan metode tersebut, namun dengan variabel Y yang belum diketahui. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.